Kemudian purin dan pirimidin ini nggak akan berdiri sendiri, dia akan berikatan ya di dalam tubuh dengan gula pentosa dan fosfat. Dan kemudian dia akan menjadi asam nukleotida. Ya. Terus nukleotida, bedanya nukleotida sama asam nukleat apa? Kelompok 3. Nukleotida dan asam nukleat. Kalau tadi ada yang baca tulisan saya sendiri, ada yang tahu bedanya nukleotida dengan asam nukleat? Nukleotida itu monomer. Mono artinya asam nukleat ini polimer. Poli artinya banyaknya banyak apa? Ya banyak nukleat. Nukleat itu adalah nukleotida. Ya. Jadi nukleotida nanti berikatan sama nukleotida lain, berikatan lagi sama nukleotida lain, disebut asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ada 2, ada DNA dan RNA. Bedanya hanya di depannya, deoksi dan ribosa. Deoksi dan ribosa ini adalah gula pentosa. Itu teman-teman. Jadi ikatannya ini tadi ketika gula pentosanya berubah jadi deoksi ribosa, jadinya DNA asam nukleatnya. Kalau gula pentosanya ribosa jadinya RNA. Ya, kalau ribosa saja. Oke. Nah, kemudian tadi, jadi ini kan dia purin pirimidin itu berikatan gitu ya. Jadinya nukleotida. Nukleotida berikatan nukleotida jadinya asam nukleat. Nah, asam nukleat inilah yang DNA RNA ini adanya kan di inti sel gitu ya. Dan dia adalah fungsinya untuk menghasilkan protein. Jadi semua sumber makanan yang tinggi akan protein, akan tinggi DNA RNA, akan tinggi nukleotida, akan tinggi purin dan pirimidin. Oh ini. Jadi nggak akan ada makanan yang cuma murni dia tuh tinggi purin aja, enggak. Ya. Karena purin ini kan bentuknya adalah ikatan. Jadi pastinya dia adalah tinggi akan protein. Makanya kalau teman-teman baca atau googling gitu ya, untuk mencegah asam urat harus apa? Kurangi makanan yang tinggi protein. Itu bahasa awamnya. Karena sebenarnya nanti dari protein itu adalah ada ikatan-ikatan beda pirimidin. Nah, purin ini teman-teman 2 cincin ya, 2 cincin. Cincinnya apa? Ulang ya, 2 cincin. Kemudian yang pirimidin itu 1 cincin. Jadi sebenarnya dia itu dari sumber yang sama. Dari purin dulu, dari 2 cincin nanti terdegradasi bisa jadi 1 cincin, jadi pirimidin. Nah, proses purin ini mau diolah sama tubuh itu nanti menghasilkan asam urat sebagai buangan, teman-teman. Jadi sebenarnya asam urat ini wajar ada di tubuh manusia. Makanya kalau teman-teman lihat parameter normalnya asam urat itu nggak benar-benar yang 0 gitu ya. Normalnya tuh 0, enggak, pasti ada angka yang 0, berapa? Di atas 0,7 kalau misalnya. Jadi asam urat itu wajar ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau terlalu tinggi, nah itu yang bisa jadi masalah. Ya. Kenapa bisa asam urat ada? Karena purin ini di katabolisme. Katabolisme itu adalah proses membongkar gitu ya, atau dari molekul yang besar jadi molekul yang kecil. Itu namanya katabolisme. Jadi metabolisme ada 2, katabolisme dan anabolisme. Kalau kata dari yang besar ke kecil, anabolisme dari yang kecil dibentuk jadi besar. Jadi misalnya purin, bagaimana caranya untuk menjadi asam nukleat? Jadi anabolisme. Tapi kalau asam nukleat bisa jadi purin, dia di katabolisme. Ya. Nah, purin lagi bisa di katabolisme, nanti bisa hasil buangannya itu adalah asam urat. Kayak teman-teman bernafas.
Teman-teman nafas hidupnya apa? Oksigen. Buangannya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida ini kalau misalnya ada dalam tubuh itu ya wajar-wajar aja. Tapi kalau terlalu banyak, akhirnya teman-teman keracunan. Gitu ya. Misalnya banyak kasus pembunuhan di Korea sana bakar arang gitu ya dalam mobil. Jadi ketika hasil produksi pembakaran tersebut ditutup jendela mobilnya, ya, akhirnya itu terhirup terus. Akhirnya menjadi keracunan, ya, karena tidak bisa kita mengeluarkan buangannya. Buangan kita dihirup lagi, ya, karena buangan terhirup. Nah, tapi kalau misalnya dari karbon dioksida itu dibuang oleh tubuh, yang nggak ada masalah, ya kayak teman-teman sekarang sehat-sehat aja. Makanya asam urat ini yang penting adalah harus dibuang. Dibuangnya oleh siapa teman-teman? Oleh urin. Nah, yang berfungsi untuk mengeluarkan urin itu apa? Ginjal. Sehingga sebenarnya yang penting dalam proses tubuh kita untuk berkaitan asam urat adalah fungsi ginjal. Kalau ginjal masih bisa untuk menyaring gitu ya darah yang lewat, kemudian membiarkan asam urat itu lewat dan dibuang oleh urin, ya, maka itu adalah kondisi yang fisiologis, kondisi yang baik. Yang bermasalah itu adalah kalau ginjal kita nggak membuang asam urat karena dia sudah terlalu lelah, dia sudah tidak peka. Oke teman-teman, sekarang habis Idul Adha kemarin banyak makan daging, banyak mungkin makan jeroan, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, gitu ya. Karena fungsi ginjalnya masih baik. Tapi kalau orang yang sudah tua, sudah ada penurunan sistem, gitu ya, ginjalnya sudah tidak mampu untuk membuang asam urat yang ada, akhirnya asam uratnya numpuk, gitu kan ya? Numpuk. Nggak cuma ketika sudah tua sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman seminggu ini ya makannya daging, terus jeroan, terus atau mungkin lobster, terus gitu ya, makan makanan seafood itu juga tinggi protein, ya. Maka akan asam urat ini bisa numpuk. Apa yang teman-teman konsumsi sama apa yang teman-teman buang melalui ginjal itu nggak setara, nggak seimbang. Gitu. Yang mau dibuang sama yang masuk itu lebih banyak yang masuk. Akhirnya numpuk. Penumpukan asam urat inilah yang kemudian terkristalisasi. Kalau sudah parah, oke, jadi penyakit ginjal. Tapi ini juga bisa kemudian menjadi kristal-kristal gitu ya, yang menumpuk di distal-distal sendi kita, yang kemudian kita kenal sebagai gout arthritis. Karena penumpukannya ini kan tajam-tajam ya teman-teman, kristal itu. Dia itu melalui pembuluh darah di seluruh tubuh, lewat muter-muter di seluruh tubuh, dan dia kesangkut di sendi-sendi yang pembuluh darahnya itu kecil, kapiler-kapiler. Makanya di ujung distal-distal tubuh biasanya penumpukan dari orang-orang yang sakit asam urat, biasanya ada benjolan-benjolan gitu. Yang kalau dipalpasi dia keras, tapi isiannya itu sebenarnya adalah kristalisasi dari asam urat. Karena itu dianggap oleh tubuh kita sebagai benda asing, akhirnya muncul reaksi inflamasi, reaksi peradangan. Mulailah ada peradangan sendi yang kemudian kita kenal sebagai gout arthritis. Ya. Jadi awalannya itu karena dia tidak bisa dibuang oleh ginjal, dia numpuk, terkristalisasi dan akhirnya menjadi pemicu peradangan.